Assalamualaikum. Walau fasting udah sering kita bahas, tapi karena memang manusia itu kompleks, masih ada aja aspeknya belum kita pahami atau udah diomongin oleh para pakar tapi kelewat atau kurang jadi perhatian karena kecampur sama obrolan lain kurang to the point. Yuklah sekarang kita bahas lagi yang sifatnya singkat padat aja, to the point. Kenapa sih orang praktekin fasting itu cenderung dilarang untuk terlalu sering? Apa saja resiko dampak buruknya? Apapun kalau berlebihan itu jelek kan ya, tapi terlalu sering itu relatif. Kalau kita tahu resiko-resikonya, semoga bisa lebih menakar batas-batasnya, kapan itu kehitung terlalu sering, kapan enggaknya. Minimal ada 16 nih, sambung menyambung. Kalau ada yang nemu dampak lain yang kelewat, silakan aja untuk komen, terima kasih. Jeleknya pertama, ini mungkin khusus untuk muslim, itu melanggar larangan, larangan spiritual gitu. Bahkan yang dilarang itu ada namanya loh, disebut dahr atau puasa dahr. Biasanya nih ya, kalau udah bisa kasih nama itu pemahaman ilmunya udah dalam, kodir gitu ya. Yang ilmunya cetek dia akan bilang, itu loh besi nyelekuer ya warnanya hitam di kolong mobil. Nah, kalau yang engineer akan bilangnya itu stabilizer cak. Nah, beda nih level keilmuannya. Hikmahnya apa? Kenapa dilarang? Itu bisa di googling sendiri. Tapi ini yang dimaksud dry fasting yang standar muslim. Kalau yang tipis-tipis water fasting di malam hari kayak gitu itu beda lagi. Kedua, ini bisa berdampak negatif pada gut microbiome. Ibaratnya itu semula tanah subur bisa berubah jadi gurun yang gersang. Kurang ada gut microbiome-nya, terus yang mikrobiota baik jumlahnya tidak memadai, variasinya juga tidak memadai, padahal sudah jadi kodrat evolusinya manusia. Gut microbiome itu salah satu penjurunnya kesehatan jangka panjang kita. Ketiga, risiko kekurangan asupan racun positif gitu. Beneran. Tubuh kita itu bukan cuma butuh nutrisi tok, sesekali perlu kena racun juga, secara terukur alaminya seperti itu. Untuk penggemblengan supaya jadi kuat, bahkan sejumlah racun itu bisa ngencengin autofagi, dulu udah pernah kita bahas, yaitu dari jenis polifenol yang ribuan macamnya. Racun terukur itu bisa juga berguna untuk meredam mikrobiota yang jelek di perut kita untuk menormalisir gut microbiome tadi. Berikutnya, fasting yang terlalu sering atau diet yang terlalu ketat itu salah-salah juga menggiring kita pada gangguan metabolisme atau bikin metabolisme kita jadi slow. Ujungnya itu bisa menurunkan bobot secara destruktif, tidak sehat, bahkan bisa memicu eating disorder tertentu. Apa sih jeleknya metabolisme yang slow? Ini macam-macam. Dan ini lanjutlah ke nomor berikutnya. Bersamaan dengan metabolisme yang slow, pendistribusian segenap sumber daya ke titik-titik vital otak kita dan seterusnya itu jadi tidak optimal juga. Kemudian healing dan rejuvenation itu akan ikut-ikutan jadi lambat, jadi slow. Orang sakit gitu ya, jadi lama penyembuhannya. Dan gitu dari waktu ke waktu, sel-sel kita itu kan rontok. Nah, kalau rejuvenation penggantian sel-sel itu tidak bisa mengimbangi kecepatan kerontokannya, jadi deh kejelekan lanjutannya lagi, yaitu terjadi percepatan penuaan dan keusuran. Orang fasting ya, intermittent fasting atau extended fasting, tujuannya itu salah satunya pengen memperlambat penuaan. Nah, kalau yang terjadi malah sebaliknya, ini jadi kebalik-balik. Terkait itu juga, berikutnya lagi nih, puasa yang porsinya berlebihan atau keseringan atau diet yang kelewat ketat itu cenderungnya akan menekan sintesis protein. Padahal itu penting untuk meretain kekuatan otot kita, otot rangka maupun organ-organ dalam, sendi juga, tulang juga, dan seterusnya. Nah, kalau sintesis protein ini keteteran, ujungnya cepat ambyar tadi dan gangguan fungsi macam-macam. Terus, nggak cuma masalah kecukupan protein dan makronutrien nih, defisiensi mikronutrien itu juga bisa bikin kita ambyar, entah wujudnya perasaan ancur-ancuran, kelelahan gak jelas, penurunan daya tahan dan imunitas, gangguan konsentrasi, dan gangguan tumbuh kembang tadi. Jadi ya, fasting, entah itu intermittent fasting atau extended fasting, itu ada pasangannya, yaitu refeeding. Fastingnya itu sendiri mengandung fungsi-fungsi perontokan lah gitu gampangnya. Muncul autofagi, daur ulang sel-sel, pengikisan senescent sel, dan seterusnya. Nah, habis itu mestinya terus rebuilding, bangun ulang, yaitu pada tahap refeeding pasca fasting. Nah, kalau puasanya kelewatan, lewat sering, refeeding ini nggak dapat waktu, nggak optimal. Berikutnya lagi, diminishing return. Fasting kalau terlalu sedikit, terlalu tipis, itu bisa sia-sia, tapi sampai batas tertentu, kalau kebanyakan, itu menipis lagi manfaatnya, atau terjadi diminishing benefit, gitulah istilahnya. Ibarat orang gosok gigi,
Sering gosok gigi itu bagus, tapi bukannya terus 100 kali setiap hari. Benar kan ya? Nah, kembali ke fasting, justru kemarin sudah kita ulas, agar manfaat fasting itu ngajak kenceng, dari waktu ke waktu kita perlu variasikan, dan secara periodik, bahkan perlu di stop juga, supaya terjadi unlearning, karena kalau enggak, ya yang nomor berikutnya ini, dia akan melemahkan kemunculan stres positif. Fasting yang terlalu rutin itu bisa bikin efek stresnya hilang. Padahal ide awalnya fasting itu untuk memunculkan stres, yaitu stres positif yang terukur. Di sisi lain, kalau tidak sekedar rutin tapi kelasnya fasting berat nggak karuan, itu pendulumnya bisa ngayun ke ekstrim yang lain, bikin hormon stres meninggi. Melenting stres-stres negatif, itu juga jelek ya, khususnya kalau terjadi dalam jangka panjang secara kronis. Cukup jelas lah ya yang poin ini, kita lanjut aja ke berikutnya. Fasting, kalau kelewat ekstrim, kelewat sering, itu bisa bikin gangguan cairan tubuh. Bisa dehidrasi, tapi bisa juga karena nggak makan jangka panjang terus kompensasinya dibanyakin asupan air, pelempokan. Asupan air kelewat menu-menuin perut, tapi tidak segera terdistribusi merata ke segenap sel, ini juga error. Terus, gangguannya itu bukan melulu di aspek airnya, bisa juga gangguan elektrolit, entah kurang atau tidak balance atau gimana. Terus orang bisa kena kram kayak gitu. Kalau kramnya ini di bagian otot jantung, horor juga kan ya. Nyambung lagi dari itu, kalau puasa itu kelewat intens, kelewat sering, insulin spike bisa hilang blas. Oke lah, buat yang kena diabetes atau gangguan metabolisme, insulin spike ini momok yang berpotensi merusak. Tapi apakah oke-oke saja kalau insulin spike ini hilang sama sekali? Enggak juga. Insulin ini terkait dengan retention unsur besi dan beberapa mineral esensial. Kapan-kapan mungkin bisa kita obrolin secara khusus. Yang jelas, selalu dan selalu tiap-tiap hormon yang ada di sistem kita itu fungsinya macam-macam, nggak pernah cuma satu doang. Nah, jadi kalau dia keredam habis-habisan, walau alam tuh dalam jangka panjang bisa kenapa-napa. Berikutnya soal bioelectricity. Jadi ya, di tubuh kita selain segala sesuatunya berproses secara biokimiawi, banyak juga proses-proses yang sifatnya bioelektrik. Ini terus membentuk bioinstruction. Nah, sesuatu yang ekstrim, beda dengan kelasiman alaminya kita, itu bisa mengganggu ke sini, termasuk kalau kita fasting keseringan. Berikutnya, fasting keseringan bisa juga mendampak secara mental atau psikologis, atau bisa juga kena ke aspek sosial kita. Bisa ini sekedar gangguan mood gitu ya, dan disruption pada pergaulan yang murni psikologis. Bisa juga gangguan psikologisnya ini muncul karena ada kekurangan makanan atau kekurangan cairan kayak gitu. Terakhir, sejumlah dokter ada yang mengingatkan potensi efek buruk secara medis, entah ke penyakit diabetes, jantung, pencernaan, dan seterusnya, sehingga secara umum tidak disarankan untuk puasa itu terlalu sering. Oke lah, ini udah lumayan panjang nih, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih.